Kembali ke topik kita pagi hari ini tentang wacana penambahan komisi di DPR seiring dengan dugaan juga akan bertambahnya jumlah kementerian yang akan dipimpin oleh Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober mendatang. Tadi saya singgung juga ke Bung Andreas. Bung Andreas, ada kritik dari Bung Ferry tadi sebelum membahas komisi ataupun jumlah kementerian, Anda sebagai anggota parlemen yang berada di partai yang juga belum menyatakan diri bergabung dengan pemerintah, boleh kita katakan oposisi, masih berseberangan gitu. Seharusnya juga akan ada kritik, bukan hanya soal jumlah komisi tapi penambahan kementerian. Sejauh ini soal penambahan kementerian ada yang bisa dikritisi nggak dari PDI Perjuangan, Bung Andreas? Ya, tentu ya tiap pemerintah itu melihat tantangan dan tantangan terutama dan ya pertimbangan-pertimbangan yang ada di tentu presiden dalam hal ini sebagai yang punya hak prerogatif. Nah, tapi kalau dari PDI Perjuangan atau dari kami sebagai politisi yang ada di DPR dengan jumlah kementerian yang sekarang, ya saya kira pelaksanaan daripada fungsi daripada DPR untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan budgeting dan kemudian legislasi itu ya praktis bisa berjalan dengan baik gitu, dalam arti efektivitas pekerjaan di DPR gitu. Tapi kalau ada perubahan tentu perlu ada kajian lagi gitu, dan perubahan itu tentu apakah perubahan atau tidak itu berawal dari presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk itu, karena kita tahu bahwa undang-undangnya sudah berubah, ruang untuk menambah itu sudah diberikan gitu, sudah diputuskan gitu. Dan kami memberikan catatan ketika merubah ruang itu gitu di badan legislasi ketika pembahasan soal penambahan atau ketidak terbatasnya kementerian dan lembaga dan kementerian negara itu gitu. Nah, oleh karena itu memang ya saya kira di sini ya kalau kita bicara soal kritik dari DPR dalam hal ini PDI Perjuangan, ya kami sudah menyampaikan itu di badan legislasi ketika pembahasan undang-undang kementerian negara itu gitu. Oke, itu yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui rapat badan legislasi. Nah, saya ke Bung Ferry. Bung Ferry, kalau dari sistem ketatanegaraan lah, katakanlah kalau memang ini komisi bertambah, aturannya gimana sih? Iya, tentu diperbolehkan dengan pertimbangan beban kerja ya. Cuman begini, soal dibolehkan, soal lain kalau bicara pemerintahan yang efektif kan. Nah, problematika penambahan menteri dan juga diikuti dengan penambahan jumlah komisi itu selalu bicara soal efektivitas. Ya. Pak Mulyadi dan Bang Andreas ini paham betul lah konsekuensi dari penambahan menteri dan jumlah komisi ini. Bahwa satu kementerian saja bertambah, Mas Radi, itu sama saja dengan beban biaya besar. Rubah nomenklatur, satu perubahan penting itu bisa mengubah nomenklatur di kop surat. Biaya beban kop surat untuk satu kementerian baru di seluruh Indonesia itu miliaran. Kop surat saja. Kop surat saja itu. Nah, jadi belum bicara soal mobil Camry yang harus ditambah, ya, staf yang harus bertambah itu beban. Nah, korelasinya dengan jumlah komisi di DPR untuk pengawasan juga kurang lebih begitu. Nah, sekarang efektif enggak pemerintahan kita diperbesar seperti ini? Saya mau kasih contoh, kajian kami di Pusat Studi Konstitusi dulu menyarankan jumlah menteri kita cukup 21 saja untuk bicara efektivitas. Nah, kalau memang ada partai-partai yang mau dibagi, pembagiannya sesuai dengan beban kerja, dan itu menguntungkan partai koalisi sebenarnya, koalisi pemerintahan. Satu atau dua menteri mereka akan bertugas secara efektif. Kami tidak mengusulkan perombakan kementerian. Menterinya tetap 21, kementerian tidak dirombak. Kenapa? Karena beban biaya tadi kalau dirombak-rombak. Jadi artinya akan ada satu menteri memimpin 2 atau 3 kementerian. Ini fungsinya juga, ini pengalaman beliau pasti paham, agar kemudian
komunikasi antar kementerian itu berjalan baik sehingga pemerintah jadi efektif. Ya. Nah, masalah besar kita menambah jumlah kementerian, nambah jumlah menteri adalah porak-porandanya kebijakan di teknis. Kita ketahui beban regulasi itu bukan di DPR yang kacaunya. Karena kan DPR kan tidak produktif betul juga menghasilkan undang-undang. Beban terbesarnya banyaknya jumlah regulasi kementerian. Bayangkan satu objek kementerian ya diurus oleh berbagai satu objek di daerah tertentu diurus berbagai kementerian. Misalnya desa diurus oleh Kemendagri, diurus oleh Kementerian Desa, diurus oleh Kementerian Perumahan Rakyat, KLHK, belum yang lain-lain. Bagaimana kalau mereka membuat peraturan yang objeknya sama di desa? Orang kebingungan. Itu yang disebut jumlah yang undang-undang obesitas tumpang tindih. peraturannya dari kementerian. Oke. Nah, artinya menambah jumlah kementerian, menambah kebingungan baru dalam regulasi. Makanya perlu yang efektif. Nah, komisi tugasnya mengingatkan banyak hal. Ya, regulasinya, kerja-kerja menterinya, undang-undangnya harus dipatuhi. Nah, semakin besar komisi juga akan ada potensi perbedaan pandangan antar komisi. Bayangkan kalau kementerian yang banyak mengurus satu objek yang sama, lalu kemudian ada benturan peraturan, ternyata masukan dari komisi-komisi berbeda-beda. Nah, ini kan jadi panjang ceritanya. Faktanya bahkan untuk fraksi yang sama tapi beda komisi, nasihatnya beda-beda begitu ya. Oke. Pak Mulyadi, ada pengalaman Anda soal ini, soal komunikasi antar komisi yang punya kemitraan yang sama dengan satu kementerian? Ya Kak, kalau terkait dengan kalau satu komisi kan sebetulnya kan sudah kita sepakati dalam sebuah rapat komisi gitu. Biasanya kalau ada substansi yang terkait dengan komisi yang lain, kadang-kadang pun kita bisa melakukan rapat bersama yang dipimpin oleh pimpinan DPR. Jadi itu sebetulnya kalau dari aspek pengawasan mungkin tidak terlalu sulit ya. Karena kan kalau DPR itu bagaimanapun nanti kan kuncinya adalah fraksi ya. Fraksi terus dikomunikasikan dengan pimpinan DPR. Jadi secara politik tentu di DPR itu karena fungsinya sampaikan tadi adalah fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi, itu semua memang bisa saja terjadi dinamika. Tapi pada akhirnya kan kita akan mengambil sikap masing-masing. Kalau ada perbedaan sikap antar fraksi nanti baru dikomunikasikan antar fraksi. Jadi menurut hemat saya memang pada akhirnya kinerja DPR salah satu yang memegang peran adalah salah satunya adalah fraksi. Pimpinan fraksi tentu akan mengkonsolidasikan anggotanya, akan mengarahkan. Sementara fraksi juga tentu akan dapat arahan dari partai. Yang saya yakin semua partai tentu tujuannya sama, yaitu untuk kepentingan rakyat ya. Karena memang kita ini DPR ini kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Tentu visi kerakyatan kita semua dari semua partai ini pasti ada. Gitu. Bahwa cara kita. Bentar. Ini ujung-ujungnya. Saya potong sedikit Mas Radi. Kalau ternyata bisa sidang bersama, kenapa tidak komisinya digabung saja? Nah, karena itu pasti tadi, objeknya sama. Kan? Apalagi nanti kalau kata Pak Mulyadi, efektivitas komunikasi lebih efektif di fraksi katanya daripada di komisi. Ini kalau PDI Perjuangan punya pengalaman juga soal ini. Atau Pak Mulyadi ada komentar dulu soal ini? Gini. Maksud saya itu kalau tidak semuanya, mungkin ada satu hal, mungkin itu kan sangat jarang, sangat jarang lah. Kalau sampai akhirnya harus diperlukan rapat bersama, mungkin dalam 5 tahun bahkan selama saya dari beberapa kali jadi pimpinan komisi tidak ada kita rapat bersama. Maksud saya itu bukan berarti fungsi rapat-rapat di komisi tidak ada. Sangat bagus sekali ya, sangat bermanfaat sekali fungsi dari pengawasan kita melalui komisi karena itu sangat teknis dan detail ya. Tapi kalau ada hal-hal yang sesuatu yang sangat strategis yang mungkin ada perbedaan antar partai bahkan itu diselesaikan di paripurna sampai voting ya, kita lihat sendiri kan ada hal-hal tertentu. Nah, jadi maksud saya itu untuk hal-hal tertentu memang ada yang harus dikomunikasikan melalui fraksi dan pimpinan DPR. Itu saja Pak Amsari, Pak Ferry. Tapi yang komisi itu sangat penting. Tapi yang saya amati selama ini Pak Mulyadi, memang pengambilan keputusan yang paling akhir, misalnya dalam rapat paripurna DPR ya Bu Ferry,
ini kembali juga atas nama fraksi kan, bukan atas nama komisi begitu kira-kira. Nah ini yang jadi jadi sorotan juga untuk menambah komisi, kita harus kritisi lagi, apalagi kalau komunikasinya diputuskan di tingkat fraksi melalui rapat paripurna. PD Perjuangan ada pandangan soal ini, Bung Andreas? Ya, ini tentu menyangkut mekanisme, artinya ya ada kalau komisi itu kan dia bicara soal hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan gitu. Oke. Relasi antara pemerintah dan DPR. Sementara fraksi itu mengcover semua hal yang berkaitan dengan representasi dari partai terhadap negara gitu. Dalam hal ini di DPR dan dan terhadap pemerintah gitu. Nah, saya kira soal ini secara politis itu bisa dibicarakan dalam arti bisa lintas fraksi. Kalau bicara soal lintas komisi ya biasanya kalau di dalam pembahasan kalau undang-undang itu ya pansus gabungan gitu. Kalau ada suatu topik yang berkaitan dengan itu lintas kementerian dan lembaga atau lintas masalah yang menjadi topik pembahasan atau topik pembahasan di dalam undang-undang itu. Nah, di situ dibentuk pansus gabungan dari anggota-anggota dari berbagai komisi. Ketika misalnya soal yang terakhir kemarin itu soal Papua gitu. Jadi memang di situ kita ya fraksi mengirimkan anggota-anggota untuk duduk di dalam pansus gabungan tersebut gitu. Jadi sebenarnya itu soal teknis bagaimana pengaturan di DPR gitu dan diatur di dalam tata tertib DPR gitu yang memungkinkan untuk itu gitu. Oke. Terakhir Bung Ferry, apa yang bisa Anda simpulkan dari pembicaraan kita pagi hari ini melalui komunikasi lintas fraksi, lintas komisi yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak anggota Dewan ini? Ya, saya paham ya apa yang menjadi dilema teman-teman di DPR menambah jumlah komisi. Kan ini adalah problem turunan dari penambahan jumlah kementerian. Nah, harusnya jumlah kementeriannya tidak ditambah sehingga jumlah komisi tidak bertambah. Sehingga kerja-kerja maksimal teman-teman di parlemen juga betul-betul bisa berjalan. Yang saya khawatirkan penambahan ini hanya bicara penambahan kekuasaan baru saja, termasuk di parlemen. Ya, ruang-ruang yang kemudian bisa dinegosiasikan secara politik juga akan bertambah. Jadi apakah ini bicara efektivitas pemerintahan dan teman-teman di parlemen? Saya agak ragu di ruang itu. Karena kalau kita mau pelajari naskah akademik di Undang-Undang Kementerian Negara, mereka kan harusnya menjelaskan penambahan jumlah kementerian berkonsekuensi dengan penambahan jumlah parlemen. Beban biayanya seberapa? Ada regulatory impact assessment yang Bang Andreas dan Pak Mulyadi pahami bahwa alat ukur keuangan pun bisa dibicarakan di dalam naskah akademik. Pertanyaan besarnya, kenapa naskah akademik tidak bicara sampai sejauh itu? Padahal itulah konsekuensi dari sebuah undang-undang yang mau diperbaiki atau diubah. Dan saya tidak melihat keseriusan pembuat undang-undang dalam hal ini teman-teman DPR bicara dampak dari penambahan kementerian ini dan konsekuensinya di parlemen. Jadi sayang sekali sebenarnya kita tidak tahu makna sesungguhnya dari penambahan kementerian dan penambahan jumlah komisi ini. Oke, ini yang harus kita juga sama-sama kawal. Memang kalau memang isunya sudah mengerucut, agak susah sepertinya karena memang dari awal sudah digaungkan begitu adalah wacana penambahan kementerian ini, mengingat juga pada saat kampanye Pilpres lalu banyak sekali program-program kerja yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih kita yang memang terbilang baru dan membutuhkan fokus yang lain gitu dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini, yang kemarin pada periode sebelumnya sepertinya tidak ada untuk membahas fokus itu. Meskipun bisa dibahas di sub-sub kementerian dan sub-sub komisi kalau ada di DPR. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mengawasi sekarang. Kalau oposisinya PDI Perjuangan sendiri ya mungkin bisa di-backup sama kita dari publik gitu ya untuk mengawasi sama-sama gitu. Nah, jadi yang saya soroti juga tadi soal beban anggaran yang besar ketika ada penambahan komisi, penambahan kementerian. Tentu jangan sampai penambahan-penambahan ini juga jadi penambahan beban untuk rakyat, karena rakyat sendiri yang sudah banyak dipotong sana sini begitu ya. Ini untuk
menggaji para menteri, para anggota dewan. Jangan sampai seperti itu. Kita harapkan ya ada sinkronisasi yang lebih mulus begitu. Pun kalau ada penambahan komisi dan penambahan kementerian, sehingga program-program kerja untuk rakyat juga bisa tersampaikan dengan baik. Baik, terima kasih para narasumber kami pagi hari ini. Ada dari Partai Demokrat, Pak Mulyadi, lalu dari PDI Perjuangan, Bung Andreas Hugo Parera dan Bung Ferry Amsari, analis hukum tata negara, telah berbagi perspektif di pagi hari ini. Selamat pagi, sehat selalu, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak. Sehat-sehat, Pak Mulyadi, Bang Andreas. Terima kasih Bu Ferry, Mas Radi. Baik, saudara, ada informasi menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Polisi melakukan pembongkaran makam seorang siswa yang diduga tewas usai dihukum gurunya untuk skot jam 100 kali. Dan tindakan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sesaat lagi kami kembali.